Baju perang Rasulullah tersebut pada akhirnya digadaikan kepada Abu Syam. Abu Syam adalah orang Yahudi. Rasulullah menggadaikan baju perang tersebut untuk beli apa? Untuk beli apa? Untuk beli makan. Untuk beli makanan pokok. Baju perang tersebut nih, ini sebentar nih. Lihat. Tidak bisa ditebus Rasulullah hingga beliau wafat. Ayo, mungkin seburuk-buruknya makhluk dalam Al-Quran apa dikatakan? Seburuk-buruknya hewan. Orang tapir, saudara-saudara. Seburuk-buruknya ciptaan. Bukankah dikatakan dalam Al-Quran orang tapir? Tapi heran 1000 heran. Orang Islam yang dikatakan sebaik-baiknya umat naik pesawat. Buatan orang tapir, saudara-saudara. Tidak ada produk yang ditemukan oleh orang Islam kecuali kencing unta, saudara-saudara, dan lalat yang masuk ke dalam minuman. Minum apalagi? Kurang gimana coba? Jangan lari kemana-mana, fokus di situ. Terus saya tanggapi ini satu persatu nih. Kejujuran Muhammad diakui katanya, pret. Bagaimana mungkin Muhammad itu berlaku jujur, terkenal Al-Amin, yang maha jujur, tetapi dia sendiri ngajarin bohong dalam 3 hal. Bagaimana mungkin kamu percaya orang itu jujur, tapi di detik yang sama dia mengajarkan tipu-tipu dalam 3 hal? Ayo. Tetapi Yesus dikatakan apa? Tipu tidak ada dalam mulutnya. Makanya bahkan di dalam Al-Quran dikatakan dia itu seorang gulam zakian, ya, seorang anak yang suci. Anak yang suci itu Isa, bukan Muhammad. Kemudian yang kedua, desa kelahirannya, kabur dari desa kelahirannya. Loh, Yesus pergi dari desa kelahirannya, itu sebenarnya Muhammad tuh niru. Cerita tentang Muhammad itu meniru tentang Yesus. Bagaimana mungkin Muhammad hijrah dari kampungnya? Loh, Muhammad tuh hijrah dari kampungnya. Makanya teman-teman Muhammad itu adalah orang-orang Ansor, ya, Muhajirin dan Ansor, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang di mana tempat dia hijrah. Gimana sih Gus Wahab ini? Aduh, abis itu dia dengan orang-orang Muhajirin dan Ansor menyerang kampung halamannya di Mekah. Gimana? Terus yang kedua, apalagi? Saya tanggapi semua ini. Muhammad dipertuhan. Loh, kemarin kan kita bahas. Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Dan kamu sudah mengakui. Gus Wapi mengakui Muhammad itu Rob. Yusuf PI mengakui. Alif mengakui. Rifa mengakui. Tapi itu tadi saudara-saudara, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Kemarin kamu sudah buka kamus. Menurut kamus ini, Rob itu artinya yang memimpin, yang menguasai, yang mengendalikan, yang mengatur, Tuhan. Nah, secara kaidah bahasa kamu sudah jelas. Muhammad itu di tengah-tengah umat muslim adalah Rob. Karena dia mengatur, mengendalikan, memimpin umat. Kemarin kamu sudah mengakui Muhammad itu Rob. Kok jadi Tuhan? Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Gimana sih? Bahasa Arabnya adalah Rob dan kamu sudah mengakui Muhammad itu Rob, saudara-saudara. Aduh, masa kita mau ulang-ulang lagi nih? Nangis nih Gus Wahab ini, nangis dia. Menang kita, menang. Ya, silakan. Santai. Memerah dia wajahnya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad keringatnya harum sehingga tidak butuh nyuci baju katanya. Perasaan dari kemarin yang gak pernah nyuci baju tuh kamu, Dis. Dari kemarin kamu bajunya itu terus, Dis. Topinya itu terus songkoknya. Apakah kamu mau niru Nabi Muhammad keringatnya harum juga gitu? Berapa hari saya debat sama kamu, bajunya, topinya itu terus. Aduh, Dis. Kamu mau niru Nabi Muhammad gitu? Mau jadi Nabi nomor 26 gitu? Keringatnya harum juga. Dis. Merah dia wajahnya, guys. Merah wajahnya, guys. Malu dia. Aduh, ya Allah, cobalah teman-teman Kristen beliin baju Mas di sini. Apa jangan-jangan keringatnya juga harum?
Aduh ya Allah. Kok contohnya langsung di depan gitu loh. Contohnya langsung di depan saya gitu. Mas Edis. Aduh ya Allah. Sampean memframing Nabi Muhammad kena sendiri kalian. Nabi Muhammad mengajarkan kebohongan. Gini Mas Edis. Di dalam kitab fikih ya, itu masuknya bab fikih ya. Ada hal-hal ketika maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka maslahat yang harus kita tekankan. Misal ya, ada orang Romawi bertanya kepada Yudas, mana yang bernama Yesus? Andaikan Yudas itu menipu, andaikan Yudas itu tidak jujur, maka Yesus selamat saat itu. Yesus selamat. Untuk menyelamatkan orang, maka dalam hal itu kita boleh untuk berbohong, untuk menyelamatkan nyawa orang. Andaikan Yudas saat itu tidak jujur kepada orang Romawi, tidak bisa disogok dengan 30 dirham, maka Yesus selamat. Tetapi apa kenyataannya? Dia jujur. Bukan jujur, tapi bisa disuap. Bisa disuap. Kalau Nabi Muhammad ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap itu di neraka, kata Nabi Muhammad. Karena dia jujur ngasih tahu ini loh yang namanya Yesus. Dia dipeluk Yesus sama dia, akhirnya orang Romawi, oh ini yang namanya Yesus. Akhirnya tewaslah Tuhan. Lalu kalau kamu mengatakan, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Itu adalah seruan cinta kita kepada Nabi Muhammad, bukan menuhankan dia. Kalau itu kan sudah mati, Muhammad kan sudah mati kata kamu. Apa bedanya dengan orang-orang yang joget-joget di gereja, manggil-manggil Yesus turun tapi gak turun-turun sampai sekarang? Pernahkah Yesus turun ketika dipanggil-panggil? Coba kalau memang Yesus dipanggil-panggil, coba kalau memang Yesus hidup. Saya sedang berdebat dengan Gus Wafi, kalah ini, gimana ini? Gitu. Coba turun gak dia? Kalau dia gak turun berarti tewas juga berarti. Begitu loh. Dan jangan disamakan ini ya. Tadi kan begini, Yesus bilang di dalam Yohanes 10 nomor 11, akulah gembala yang baik. Yohanes 10 nomor 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu apa perlakuan Yesus? Matius 10 nomor 16. Matius 10 nomor 16. Ya, ini saya catat tadi ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, pertanyaannya, gembala baik mana yang ngelepas domba di tengah serigala itu seperti apa? Yang ngelepas domba di tengah serigala itu seperti apa? Coba contohkan. Majas yang datang dari Yesus ini melepaskan domba di tengah serigala, itu seperti apa majas tersebut? Ilmunya apa dalam memahami kata-kata ini? Dijawab pakai data Mas Edis. Ini gembala yang dablek apa gembala yang baik? Kalau melepas domba di tengah serigala itu bukan gembala yang baik, itu gembala yang dablek, itu geblek itu namanya. Tewas dombanya. Sama dengan Yesus hadir di dunia untuk bunuh diri. Dia hadir di dunia untuk bunuh diri, guys. Berarti kan tewas dia. Begitu loh. Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas supportnya. Makasih teman-teman ya. Terima kasih. Jangan buat Gus Wapi nangis lah. Jangan buat Gus Wapi nangis. Baik. Kita sudah kemana-mana ini ya Gus Wapi ya. Tema kita itu bagaimana Kristen mempertuhan Yesus dan Islam mempertuhan Muhammad. Kok kita lari kemana-mana ini Gus Wapi? Fokuslah, fokus. Saya tanggapi satu persatu ya. Edis tidak pernah ganti baju, saudara-saudara. Gus Wapi, tahu nggak? Kenapa saya ini sampai ada di tempat ini? Karena kalian kan mempersekusi saya. Jangan ditutupin. Nah, di sini saya ada menggalang kolektor dari teman-teman. Apakah kolektor itu seperti yang saya sesuai katakan? Untuk rumah apologet, apakah untuk beli baju? Tidak, Gus Wapi. Karena saya memegang amanah. Kalau kolektornya saya kumpulkan
untuk mendirikan rumah apologet, maka peruntukannya untuk rumah apologet, bukan beli-beli baju, beli headset harga seharga mobil Avanza seperti kata Zuma. Loh, kalian justru yang mendukung APII, katanya dana untuk umat, untuk menangkal akidah-akidah pemurtadan. Tapi dibeliin headset harga seharga mobil Avanza. Headset seharga mobil Avanza itu Zuma itu. Mau kasih lihat videonya. Bagaimana? Justru kalian itulah yang tidak mencerminkan kesederhanaan. Padahal tadi yang saya bilang keringat Muhammad bau wangi. Terus ngapain dia ganti baju? Coba. Kok jadi ke saya? Justru saya ini ingin supaya apa? Supaya saya itu tetap amanah. Kalau saya nggak amanah, saya belikan baju saudara-saudara. Sendal saya saja nggak saya ganti-ganti sampai bangkotan nggak saya ganti-ganti. Karena apa? Karena saya ingat bahwasanya apa? Bahwasanya bukan untuk itu peruntukannya. Justru kalian ini kusuapin. Gimana? Coba lihat teladan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat. Serigala mempunyai liang. Tetapi anak manusia bahkan dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bandingkin sama Muhammad. Ghanimah. Ambil ghanimah. Itu tahu nggak? Abdul Somad pernah menghitung ghanimah yang didapatkan oleh Muhammad. Berapa miliar-miliar. Makanya Muhammad banyak istri, jago suapi. Siapa sekarang? Siapa yang betul-betul ya ingin menjadi hamba Tuhan yang melakukan kehendaknya? Coba bedakan jauh. Visi misi Yesus itu apa? Supaya orang itu hidup sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Nah, sedangkan Muhammad saudara-saudara, aduh, Gus Wapi. Fokus ya. Nah, kemudian tadi berseru-seru kami bilang kan? Berseru-seru Yesus turun loh. Bukankah di dalam iman kalian bahwa Isa akan datang kembali? Ini gimana sih Gus Wapi? Anda ini gimana? Anda ini menampol iman Anda sendiri loh. Di dalam iman Kristen, Yesus memang akan datang lagi. Ya kan? Terus sekarang saya tanya, apakah di dalam iman Islam Muhammad tidak berkata akan datang waktunya Isa ibnu Maryam akan datang? Gimana sih ini gimana Gus Wapi ini? Aduh. Kalau kalian berseru, kalau kami berseru-seru kepada Yesus karena Yesus hidup. Ya kan? Lah kalian berseru-seru kepada Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku. Gimana orang mati bisa mendengar seruan? Bukankah dia sudah meninggal ada di kuburan? Kalian minta supaya dia dengar-dengar. Gimana? Orang mati tidak bisa mendengar. Orang yang sudah mati ada di kuburan tidak bisa mendengar. Makanya ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, pastilah Muhammad tidak mendengar. Tapi karena kalian percaya bahwa Muhammad itu Tuhan kalian yang maha hidup, memang kalian sesungguhnya percaya bahwa Muhammad itu belum mati. Sama seperti Umar bin Khattab. Ya kan? Barang siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, akan aku. Katanya kan? Tapi apa faktanya? Muhammad sudah meninggal. Makanya Abu Bakar bilang, barang siapa yang menyembah Muhammad, yang menuhankan Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Aduh, fokuslah Gus Wapi. Ayo, sekarang nih, betul atau tidak? Betul atau tidak? Bahwa keringat Muhammad harum, ludahnya cuit. Kalau ludah langsung ditangkap, barokah ludah Muhammad ini saudara, ludahnya, ludah Muhammad. Coba apa lagi? Kencingnya diminum. Coba itu jelaskan dong. Halo, jangan kamu kemarin kamu sudah mengiyakan. Yuk, ayo akui itu bahwa umat Islam memperlakukan Muhammad berlebih-lebihan. Ayo silakan. Nggak mau, yuk silakan. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya tadi bahas bajunya Mas Edis? Karena Mas Edis sampai bawa-bawa baju kepada konsep Nabi Muhammad gitu loh. Bukankah Anda yang sebenarnya nggak fokus Mas Edis?
Kan Anda mengatakan ya keringat Nabi Muhammad itu harum, jadi tidak perlu dia ganti baju. Nah, bawa-bawa ke baju, saya ingat Mas Edis, dari pertama kita debat tahun 2024 sampai tahun 2025 sampai nggak ganti baju sama sekali gitu loh. Lalu mengatakan saya ini kan dengan dengan merasa kasihannya dia itu mengatakan begini kawan-kawan. Saya ini untuk room apologet. Saya tidak perlu beli baju. Baju itu berapa sih? Kok sampai melas kayak gitu? Masa harus 200.000 gitu, Sa? Kan hanya ganti baju. Masa kamu nggak punya baju sama sekali? Ayo teman-teman Kristen, dibeliin baju lah gitu. Sampai sandal teman-teman, sampai curhat masalah sandal dia. Sandalnya sampai mungkin mangap ya. Ya gitulah, maksud saya ya. Sampai bawa-bawa baju Nabi Muhammad. Saya ingat sejak 2024 kemarin sampai sekarang kamu belum ganti baju. Jadi ya sudah, saya bawa ke sana gitu loh Mas Edis, biar nyambung. Jadi begini. Kamu tadi mengatakan, lah bukankah di dalam kepercayaan kalian Nabi Isa itu akan turun kembali? Oh, sekarang Mas Edis sedang menyamakan guys antara Nabi Isa dengan Yesus. Tapi kemarin ketika diskusi kata Mas Edis, Yesus sama Isa beda. Sekarang giliran ketepatan cocok dengan pemikirannya mengatakan sama. Ya, kalau memang seperti itu Mas Edis konsepnya, maka Nabi Muhammad pun begitu. Coba lihat di dalam Al-Quran, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Orang-orang yang mati di jalan Allah, membela agama Allah, dia hanya jasadnya. Apa bedanya dengan kita, Yesus? Yesus jasadnya sudah ada di kuburan. Rohnya masih ada. Apa bedanya dengan kita manusia? Kan sama saja gitu. Dan ingat Mas Edis, Anda itu lebih tahu daripada Yesus ternyata. Ibu Yesus, Bunda Maria, gak pernah bilang dia Tuhan. Anaknya itu Tuhan. Bahwa di dalam kandungan saya ini adalah Tuhan. Gak pernah. Murid-murid Yesus ini, pernahkah dia menyembah Yesus? Gak pernah. Edis ternyata lebih paham daripada murid Yesus, saudara. Maka saya katakan di awal bahwa framingan Anda kepada Nabi Muhammad persis seperti framingan Anda kepada Yesus alaihi salam. Apa? Dirinya aja tidak pernah. Jadi Islam itu Mas Edis, kita beriman sesuai fakta yang tertulis. Iman yang datang dari Allah di dalam Al-Quran itu yang kita imani, gak nambah-nambah sendiri. Gitu loh. Yesus tidak pernah mengatakan yang menuhankan aku pasti masuk surga. Ya gak usah lah dituhankan. Gitu loh. Sehingga kata Nabi Muhammad, la tatruni kama atortan nasara ibna Maryam. Jangan terlalu melebihkan aku sebagaimana Nasrani melebihkan anak putra Maryam. Baru hebat dikit langsung dituhankan begitu. Seperti itu tuh belum Tuhan di kita. Belum Tuhan. Nah, lalu kamu tadi membahas jizyah dan gonimah. Wah, sampai bahas jizyah dan gonimah, guys. Ya, dikira Indonesia dijajah 3,5 abad tahun itu, 3,5 abad. Itu oleh siapa? Oleh orang Kristen, oleh orang Islam, oleh orang Yaman. Kristen itu sampai dia mendapatkan banyak dari kekayaan Indonesia 3,5 abad tahun, ya. Yang menjajah Indonesia siapa? Apa agamanya? Islam agamanya. Kristen. Yang kemarin korupsi 271 triliun Islam, orang Yaman, Kristen. OPM di Irian Jaya yang ingin merdeka sehingga merampas tanah-tanah Indonesia, apakah itu orang Islam, orang Yaman, Kristen. Seperti itu loh. Kalau kita mau bahas oknum-oknum seperti itu bisa Mas Edis. Oh, gonimah jizyah. Dulu zaman peperangan Mas Edis. Jadi siapa yang bisa menguasai sebuah daerah, dia akan mendapatkan gonimah, itu biasa, tidak usah dipermasalahkan gitu loh. Tapi saya jujur kasihan sama Yesus. Yesus itu hidupnya dari sedekah Mas Edis, mohon maaf. Ya, saya ada datanya. Dia itu hidupnya dari sedekah Mas Edis. Kamu jangan nangis Mas Edis, biasa aja Mas Edis. Makanya Nabi Muhammad itu kaya, beda sama Yesus gitu loh. Nangis dia guys. Baik.
Saya sudah pernah bilang ya teman-teman ya, bahwa ketika kalian baca hadis, nampaknya hadis itu memang suka-sukanya yang ngarang. Jadi kalau ingin membuat Muhammad kaya, dibuatlah Muhammad kaya. Kalau ingin membuat Muhammad miskin, dibuatlah Muhammad miskin. Karena memang sebenarnya dipertanyakan, sosok Muhammad ini keberadaannya memang dipertanyakan apakah fiktif atau hayalan ataukah fakta historical figure. Gini ya, dengar. Kamu tadi bilang, Gus, bahwasanya Muhammad kaya. Bahkan Abdul Somad pernah menghitung harta rampasan Muhammad itu berapa ratus miliar itu. Tapi saudara-saudara, satu-satunya nabi yang meninggalkan utang sampai sekarang belum dibayar adalah Muhammad, saudara-saudara. Satu-satunya nabi yang meninggal dalam keadaan berhutang adalah Muhammad. Mau tahu dalilnya? Muhammad sampai menggadaikan baju perangnya kepada orang Wahyudi. Sampai sekarang belum ditebus. Memang sulit, saudara, sudah sulit. Berat ini. Makanya Gus Wapi, ketika saya baca hadis, Muhammad ini kok seperti suka-sukanya orang yang ngarang hadis. Muhammad mengajarkan, jangan berdusta. Bahkan dalam keadaan bercanda pun gak boleh berdusta. Muhammad yang sama mengajarkan boleh berdusta di dalam 3. Ini apa-apaan sih Gus? Gimana diskusi kayak begini? Aduh, nangis ini Gus Wapi. Terus ini yang kedua nih. Murid Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Loh Gus Wapi, makanya baca. Nih saya bacakan. Matius 28, kita mulai dari ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lu jelas. Di mana murid-murid itu? Aduh. Matius 28 ayat berapa tadi? Matius pasal yang ke-28 dimulai dari ayat 16. Ya. Terus apalagi? Masalah saya jadi nih kan. Nah, mati di jalan Allah kan bilang tadi kan? Ini saya catat nih. Barang siapa mati di jalan Allah, maka dia itu hidup. Pertanyaannya, apakah Muhammad mati di jalan Allah? Di mana ceritanya Muhammad mati di jalan Allah, Gus Wapi? Di dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya tidak akan mungkin dipengaruhi oleh setan. Surat An-Nahl ayat 99. Catat Gus, An-Nahl 99. Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya itu tidak akan bisa kena pengaruh setan. Tapi di dalam hadis saudara-saudara, Muhammad kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad. Dan kita tahu sihir itu datangnya dari mana Gus? Sihir itu datangnya dari Syaiton. Muhammad kena pengaruh sihir. Artinya Muhammad di bawah guna-guna, di bawah pengaruh setan. Padahal Al-Quran berkata, apa Al-Quran katakan? Orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya tiada mungkin kena bisa pengaruh setan, saudara-saudara. Itu tanda bahwa mustahil Muhammad mati di jalan Allah. Di dalam ayat Al-Quran apa dikatakan? Jikalau dia mengada-ngadakan perkataan, maka akan aku potong urat pembuluhnya. Tapi apa? Ketika Muhammad meninggal, dipelukan Aisyah. Ya Aisyah, terasa racun yang kumakan di Khaybar itu telah memutus aortaku. Siapa yang mengancam akan memutuskan pembuluh darah Muhammad? Kalau Muhammad mengada-ngadakan? Allah. Tetapi di dalam hadis dikatakan, Muhammad berkata di hari meninggalnya, terasa sekarang pembuluhku mau terputus pembuluhku. Dia berkata begitu kepada Aisyah. Ayo, jawab. Meninggal dunia, saudara-saudara. Senyumnya udah dipaksa bener senyumnya. Maksa senyumnya.
Berat, Kena masalah ini, Gus. saudara-saudara. Kena. Ayo, Gus, Kena. fokus ya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman kalau mau support langsung saja teman-teman ke profil teman-teman. Karena kalau gift seperti ini, itu separuh diambil oleh Tok Tok teman-teman. Jadi langsung saja support ke ini biar untuk pendirian rumah apologet kita. Silakan. Silakan, Gus. Ayo, silakan. Oke. Aduh Mas Edis gitu. Saya ketika tadi nanya sama dia teman-teman ya, adakah murid-murid Yesus yang menyembah Yesus? Menyembah ya. Dia pakai ayat Matius. Ini loh, ini hebatnya Islam, selalu pakai data Mas Edis. Ya. Islam itu selalu pakai data Mas Edis, Mas Edis. Kamu 13 tahun belajar Quran tapi berapa tahun sih belajar Bible ini kok udah paham-paham gitu loh. Matius 28 nomor 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ingat, kata menyembahnya ternyata salah terjemah, guys. Ini ya, gara-gara salah terjemah jadi salah sesembahan. Kenapa? Karena di dalam teks Yunaninya, ini kita pakai Textus Receptus, ternyata di sini lafalnya apa? Proskuneo. Proskuneo itu bukan menyembah, itu penghormatan namanya. Sujud penghormatan proskuneo, bro. Kita bandingkan sekarang, apakah proskuneo terjadi di dalam ayat yang lain? Oke. Ya. Kejadian 23 nomor 7. Nih ya. Kejadian 23 nomor 7. Nih. Ntar Kejadian nomor 23. Kejadian 23 nomor 7. Nih ya. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Ini namanya sujud penghormatan, bukan menyembah. Ini gara-gara salah terjemahan jadi salah sesembahan kamu ini. Coba kita lihat di LXX atau kita katakan Septuagint di sini ya. Apa di sini? Sama menggunakan kata proskuneo. Apakah Abraham pernah menyembah Bani Het? Kan gabrul saudara kalau dimaknai Abraham menyembah. Yang benar itu sujud penghormatan proskuneo. Makanya kalau belajar Bible jangan dari terjemahan Mas Edis. Kena kau sekarang. Ini namanya sujud penghormatan. Sama-sama menggunakan kata Yunani proskuneo, saudara. Gitu loh. Hah, gitu aja tak paham kau Mas Edis, Mas Edis. Kemudian di sini ya, kalau kita lihat Mas Edis ya. Yesus itu ketika umur 33 tahun, dia masih makan dan minum ke orang tuanya. Orang tuanya profesinya jualan kayu. Ya. Dan di dalam tafsiran para ahli tafsir di dalam kekristenan, Matthew Henry ketika menafsiri Filipi 2 nomor 7, ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu hidupnya dari sedekah. Sampai mengatakan Nabi Muhammad ya punya hutang katanya. Mana bukti bahwa Nabi Muhammad belum membayar? Bukti bahwa Nabi Muhammad belum membayar di mana? Kalau Yesus punya hutang kepada petani ya, kepada petani babi itu ada Tuhan kok punya hutang ke makhluk gimana sih? Kalau manusia punya hutang wajar Mas Edis. Ketika Yesus di dalam Matius dijelaskan ya, memasukkan roh jahat kepada 2000 babi. Akhirnya babinya itu turun ke danau dan babinya mati. Tidak diganti sampai sekarang sama Yesus babinya itu. Akhirnya gara-gara babinya itu mati semua di danau, petani babinya rugi saudara. Apakah diganti sama Yesus? Katanya Tuhan. Kok nggak bisa mengganti kerugian babi? Kan lucu Mas Edis. Tuhan loh nggak bisa membayar babi yang mati 2000 di danau. Kalau manusia punya hutang wajar Mas Edis. Nabi Muhammad itu basyar. Ini Tuhan punya hutang 2000 babi. Kalau per babi kita hargai 1 juta kali 2000 berarti berapa puluh juta, berapa ratus juta itu hutangnya Yesus. Apakah diganti kepada tukang babinya, petani babinya itu? Ketika petani babi itu rugi, ya, babinya mati 2000 di danau gara-gara Yesus.
Ayo, Tuhan kok punya utang? Hutangnya babi lagi. Heran saya, kan begitu. Jangan senyum-senyum pahit gitu loh. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat Mas Edis ya, ini banyak ini sebenarnya. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 8, ini saya bawa data ya. Waktu, ingat 2 waktu. Korintus 11 nomor 8. Apa Waktu. kata Paulus? Waktu habis. Oh ya, wes nanti Makasih aja. teman-teman. Ya, nih. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kalau teman-teman mau mensupport Rumah Apologet, teman-teman, bukan mau beli-beli baju, beli kaca, beli rokok, ya kan? Loh, saya katakan fakta loh. Ya kan? Para pendebat muslim di support sama pengikutnya untuk beli rokok, saudara-saudara. Mereka masih kecanduan nikotin, saudara-saudara. Ya, teman-teman sudah saya katakan teman-teman, kalau mau mensupport, teman-teman bisa support saya langsung di sini teman-teman. Karena kalau lewat TokTok itu diambil waktunya, diambil oleh TokTok itu separuh, teman-teman ya. Langsung mampir aja ke profil, ada di situ link YouTube yang saya ada di situ, nomor rekeningnya saya taruh di link YouTube saya. Oke, saya taruh ya. Saya bacakan nih Gus Wapi. Kamu bilang katanya Muhammad tidak punya utang sampai dia meninggal. Nekat Gus Wapi ini. Berapa lama Anda jadi orang Islam ini Gus? Gus, saya balikin dulu kamera saya ya. Saya balikin. Berat ini Gus Wapi ini nih. Lihat. Nih. Baju perang Rasulullah tersebut pada akhirnya digadaikan kepada Abu Syam. Abu Syam adalah orang Yahudi. Rasulullah menggadaikan baju perang tersebut untuk beli apa? Untuk beli apa? Untuk beli makan. Untuk beli makanan pokok. Baju perang tersebut nih, ini sebentar nih. Lihat. Tidak bisa ditebus Rasulullah hingga beliau wafat. Ayo, umat muslim, cariin ini Abu Talib ini. Cariin Abu Syam ini, cariin. Tebus, gadaikan. Baju yang digadaikan. Nih, ini riwayatnya. Perhatikan. Gus, lihat ini Gus. Lihat ke sini dong. Nih. Dari Aisyah, Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi namanya Abu Syam dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Hadis riwayat Bukhari, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, bayangkan. Gonimah ya, yang dihitung oleh Abdul Somad ratusan miliar, tapi di riwayat lain Muhammad menggadaikan baju untuk makan. Makanya saya bilang, semakin saya baca hadis, semakin dekat pintu gerbang untuk membuangnya, saudara-saudara. Gimana ini? Satu bilang Muhammad punya harta rampasan perang gonimah miliaran. Satu bilang Muhammad gadai baju untuk makan. Ini bagaimana saudara-saudara, ini bagaimana? Bahkan teman-teman ya, Gus, tolong dengerin Gus. Muhammad itu digambarkan di dalam surat yang ketika ada orang orang buta datang kepada Muhammad padahal dia ingin ini, terus Muhammad bermuka masam. Tahu nggak? Di situ terkesan Muhammad itu seperti mata duitan. Kalau ada orang pembesar Quraisy datang, kau langsung sigap. Ada pembesar mau datang. Tapi kalau ada seorang yang, mohon maaf nih, seseorang yang memiliki disability, Muhammad berwajah masam. Berat saudara-saudara. Ngeri bah. Ayo. Jawab. Ayo. Gus Wapi, gini loh. Sebenarnya kalau kita baca hadis, seperti kesannya itu Muhammad nih kayak mau digambarkan figur sesuai dengan kemauan orangnya. Saya mau bikin gambar Muhammad miskin lah, dibikinlah Muhammad gadai baju untuk makan. Saya mau bikin Muhammad orang kaya lah, dibikinlah cerita Muhammad orang kaya. Jadi sebenarnya Gus Wapi, makanya dalam bukunya Robert Spencer, dalam bukunya Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu sungguh-sungguh pernah ada? Memang Muhammad ada, tetapi dalam buku itu digambarkan sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini sekarang sudah berubah menjadi sosok yang legenda, yang jauh dari sosok yang nyata. Gitu loh. Sudah berubah, berkembang ceritanya. Gitu loh, sudah ditambahi kisah-kisah yang imajinatif ya.
Nah, makanya sekarang cobalah kita kembali kepada figur Muhammad yang sejarah itu. Nah, tapi teman-teman, tadi saya lupa, saya mau nunjukkan video ini kepada Gus Wapi. Gus Wapi kan pernah bilang, ya kan, bahwa ulama-ulama, kata Gus Wapi, itu adalah, udah hilang lagi videonya. Intinya gini Gus, kalian sudah saya katakan, tidak cukup kalian mengkultuskan Muhammad. Kalian bahkan mengkultuskan keturunan-keturunan Muhammad. Coba, kalau ada turunan Nabi, apa kalian lakukan? Bahkan Gubernur Jawa Barat ya pernah memprotes. Kita ini ya datang bangsa orang lain, mereka menjual air putihnya. Ada itu khotbahnya itu. Ya kan? Coba Gus Wapi lah. Ayo berikan yuk kepada ini. Jangan bangsa kita ini ya ada mengaku-ngaku turunan Nabi langsung sujud-sujud ya kan, menyembah. Nah, nanti kata menyembah itu nanti saya bahas tuh karena nggak sempat waktunya. Coba ini fokus dulu yuk. Ini berat ini saudara-saudara, wajah Wapi sudah berubah ini. Berat. Sialan, baju digadein sih. Gue tebus Berat saudara-saudara. Ayo silakan. Nangis dia. Teman-teman kalau mau support saya langsung saya bilang tadi ya teman-teman ya. Ya silakan ayo Gus Wapi ayo. Oke. Inilah ya, ini kejujuran Islam kalau bawa data dengan ketidakjujuran Kristen kalau bawa data guys ya. Ini ya, kita tunjukkan ya, data yang dibawa oleh Mas Edis barusan. Ini ya, data yang dibawa oleh Mas Edis ini guys ya. Baju perang Rasulullah tersebut pada akhirnya digadaikan kepada Abu Syam. Abu Syam adalah orang Yahudi. Rasulullah menggadaikan baju perang untuk membeli makanan pokok. Baju perang itu tidak bisa ditebus Rasulullah hingga beliau wafat. Sehingga Ali bin Abi Thalib yang melunasinya setelah wafat Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman wa rohanahu dir'ahu. Sudah lunas saudara. Ternyata sudah lunas. Beginilah kehebatan Nabi Muhammad. Jedur. Dipotong-potong sama Edis riwayatnya guys. Sekarang saya tanya. Yang melunasi babi yang dibikin rugi petaninya oleh Yesus siapa yang melunasi? Lukas, Matius, Markus, Paulus. Gak mungkin saudara. Jeder. Ini ya. Ini nggak ada. Jangankan babi ini guys ya. Ini. Paulus saja ngajari apa Paulus ini ya? Apa kata Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 8? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Paulus aja kerjaannya ngerampok gitu loh. Ini Paulus guys. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Untuk pelayanan, untuk ngajar agama, modalnya dari rampok dia guys. Masa seperti ini ajaran gitu loh. Kita kalau cuma ayat seperti ini banyak di kamu dis. Kemudian ini ya, ini kalau kita mau tunjukkan semua datanya gini guys ya. Ini atau misalnya di dalam Lukas 22 nomor 36 ya. Jawab mereka suatu pun tidak. Kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus ya. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Tuhan kok miskin gitu loh. Ini masa Tuhan semiskin kayak gini, Dis? Hanya untuk perang saja Tuhan gak bisa membiayai pedang. Untuk beli pedang seharusnya kan mampu toh. Ya Tuhan, wahai Bapa Allah, mana pedang? Saya minta mau berperang. Kan keren kan kalau kayak gitu kan? Masa sampai jubahnya suruh dijual untuk beli pedang, Dis? Ini, aduh. Masa gak buka donasi? Masa dulu Yesus mengatakan begini, bagi teman-teman yang ingin mendukung saya langsung ke rekening, karena TikTok itu dikurangi 30-50% kalau TikTok ya. Jadi saya Yesus sebagai Tuhan kalian juga harus saling mengerti, saya juga miskin.
Anda juga miskin, maka berperang. Ayo kita jual jubah kita beli tembakan kan gitu. Masa nggak gitu dulu Yesus itu? Masa Tuhannya on off gitu loh? Kadang hebat, kadang enggaknya lebih banyak gitu. Enggak hebatnya lebih banyak. Aduh, pucet dia saudara. Begitu loh. Kalau Nabi Muhammad, dia ahli sedekah, Dia itu ahli sedekah. Bahkan ya, ada seorang laki-laki Arabi ketika meminta ghanaman, meminta kambing kepada Nabi Muhammad. Apa kata dia? Inni ra'aitu Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Diakui oleh orang kafir. Aku melihat Muhammad, kalau dia bersedekah seperti orang yang gak pernah takut kepada kefakiran. Gak nyuruh jual jubahnya sahabat. Wahai para sahabat, kita berperang, jual ya jubahnya ya untuk beli pedang ya. Gak gitu Nabi Muhammad, guys. Gak gitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bersedekah. Berapa tanah yang disedekahkan oleh Nabi Muhammad di dalam kitab yang berjudul Iqtisadun Nabi, ekonomi Nabi. Berapa miliar kalau di total itu. Keren beliau. Gak nyuruh jual jubah sama sarung. Andaikan saya ikut Yesus, sarung saya suruh jual. Mau pakai apa saya, Saya tidak punya celana, saya cuma punya sarung, gitu loh. Suruh jual, kan nggak gimana? Masa saya perang nggak pakai sarung? Gitu. Santai, sabar. Baik, saya tanggapi ya. Tadi tidak disentuh dia sama sekali. Muhammad berwajah masam kalau ada orang yang datang kepadanya, teman-teman. Ini kenapa Gus Wapi lari kemana-mana, Gus? Ya, cobalah fokus dulu. Nih, saya ini kan ya. Tadi kata kamu, Tuhan kok miskin katanya. Loh, Rob kok bisa sampai gadekan baju? Seorang Rob di dalam agama Islam yang bernama Muhammad, masa sampai gadein baju buat makan? Gus, coba, kenapa tidak disentuh sama sekali? Bukankah Muhammad itu adalah Rob? Kalian sudah menjelaskan, justru yang Robnya on off itu Muhammad. Gimana sih? Aduh, diulang-ulang lagi. Terus yang kedua, nih, kenapa Gus Anda mengatakan bahwasanya kesetiaan sahabat-sahabat Muhammad, bahwa Muhammad sampai ini? Loh, yang saya tanya Muhammadnya, apakah itu ditebus sama Muhammad sampai dia meninggal? Tidak, saudara-saudara. Artinya satu-satunya nabi yang mati meninggalkan utang adalah malu saya menceritakannya. Intinya yang menebus bukan dia, Gus, tapi gini ya. Kalau memang Muhammad itu adalah orang yang sampai makan saja gadekan baju, bagaimana mungkin dia punya istri sampai berapa? 13. Itu baru istri doang, belum budak-budaknya. Belum hamba sahaya yang dia miliki. Mustahil ada orang yang istrinya sampai banyak begitu lalu dia kekurangan makan. Makanya saya bilang, Gus, figur Muhammad di dalam kitab-kitab hadis itu seperti suka-suka pengarangnya. Makanya pengumpul hadis yang bernama Bukhari, dia pernah mengumpulkan hadis itu ada 600.000. Hanya 6.000 yang sahih. Itu pun sampai sekarang orang Islam masih malsu-malsuin. Artinya apa? Cerita tentang Muhammad itu 99,9% bohong. Secara logika loh. Bukankah Bukhari dalam 16 tahun dia meneliti 999 hadis? 600.000 hadis. Yang diambil cuma 6.000-an, kurang lebih 1% doang yang sahih. Aduh, Gus Wapi. Tadi kenapa nggak disinggung tuh? Bagaimana ada seseorang yang miskin datang kepada Muhammad berwajah masam, saudara-saudara, berwajah masam. Tapi kalau ada pembesar Quraisy datang, siap gerak. Makanya saya bilang siapa di sini yang nabi sungguhan dan siapa di sini yang nabi-nabian. Gitu loh. Jadi tolonglah Gus Wapi lah ya. Beda jauh.
Teladan yang diteladan, kita meneladani Yesus dengan meneladani Muhammad itu beda jauh. Ya. Ketika Muhammad belum jadi nabi, istrinya berapa saudara-saudara? Istrinya satu. Satu istrinya. Ketika Muhammad jadi nabi, nambah banyak saudara-saudara. Betul? Iya. Ketika Muhammad belum jadi nabi, Muhammad ngapain saudara-saudara? Adakah dia mengambil harta jarahan? Nggak ada. Setelah Muhammad jadi nabi, saudara-saudara, dia mengumpulkan bala tentara untuk mengambil ghanimah harta jarahan perang. Serang Bani Khaibar, serang ini, serang itu, ambil rata rampasan perang. Wanita-wanita diambil. Wah, tuh kan, udah kena pelanggaran kan? Guswati kena pelanggaran. Ayo. Kurang gimana lagi? Ketika Muhammad belum jadi nabi, apakah pernah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ketika Muhammad jadi nabi, malah dia menikahi Aisyah, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, walaupun Muhammad banyak istrinya, saudara-saudara, sayang sekali saudara-saudara, tidak ada anaknya dari situ, saudara-saudara. Cobalah, ayolah kita diskusi yang sehat yuk ya. Kita diskusi janganlah kita diskusi jadi apa namanya? Kita diskusi yang sehat. Jangan saling menjelek-jelekkan. Kita kasihlah anunya, poinnya yuk. Jangan memulai-mulai. Nanti kalau saya mulai, soalnya kalian yang paling gak tahan. Ya. Tidak mungkin kalian bisa menjelekkan Yesus. Karena Yesus itu orang benar. Suci dikatakan dalam kitab kalian. Anak yang suci. Gulaman zakian. Tidak ada dalam Al-Quran Muhammad itu seorang yang suci. Bahkan dia dikatakan orang yang berdosa di dalam Al-Quran. Gimana Gus Wapi ini? Aduh. Ayolah, sehat yuk. Diskusi yang sehat. Nggak usahlah kita diskusi apa jelek-jelekan gitu yuk. Ayo, kita kasih poinmu, poin saya. Yuk, silakan. Nanti masalahnya kalian tidak kuat iman kalian. Langsung darah halal. Silakan. Aduh Mas Edis. Saya akan pakai data gitu Mas Edis. Oke, saya jawab ya. Abasa wa tawalla. Ketika Nabi Muhammad bermuka masam. Apakah benar framingan Mas Edis karena yang datang orang miskin? Oh, Abul Walid. Ketika surah Fussilat turun, apa asbabun nuzulnya? Saat itu yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad satu. Ya, coba sampai lihat di asbabun nuzul surah Fussilat. Ketika Abul Walid mengatakan kepada Nabi Muhammad, jika engkau ingin menikahi wanita yang paling cantik di antara kami, akan kami nikahkan dengan engkau wahai Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mau? Menolak. 2. Jika engkau ingin menjadi orang yang kaya, maka separuh harta kami sedekahkan ke kamu, yang penting kamu gak mengajari Islam. Apakah Nabi Muhammad mengambil tawaran tersebut? Tidak, menolak beliau. Seharusnya beliau mau ditawari, bayangkan 50% hartanya umat Quraisy ketika itu mau dipasrahkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian turunlah surah Fussilat. Akhirnya Abul Walid kembali kepada golongannya kafir-kafir itu dengan perasaan kecewa. Ditolak sama Nabi Muhammad. Begitu loh. Beda. Tadi kamu mengatakan kita tidak fokus kepada sahabatnya yang membayar hutangnya. Kita fokusnya kepada Nabi Muhammad. Kan begitu. Tapi Anda tidak jawab dari tadi. Siapa yang membayar hutangnya Yesus? Yang merugikan 2000 babi mati di danau gara-gara roh jahat dimasukkan oleh Yesus ke babi tersebut. Siapa yang membayar hutangnya? Kalau kamu mengatakan Nabi yang meninggalkan hutang Nabi Muhammad, kamu lebih parah. Tuhan yang meninggalkan hutang, bayangkan. Hanya gara-gara Nabi Muhammad bermuka masam, lalu Mas Edis men-framing, dia ada data guys ya. Nggak ada data. Ketika Nabi Muhammad abasa wa tawalla, ya. Apakah gara-gara orang itu miskin atau begini begitu? Enggak, Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu. Enggak ada datanya, itu hanya framingan. Tapi kalau ini ada datanya Mas Edis. Ini ya. Nah, coba sampai buka di dalam Matius. Ini ada datanya ini. Giliran kayak gini tidak kamu permasalahkan ini ya. Matius 15 nomor 26 dan 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan, orang dikatain anjing sama Yesus. Kata perempuan itu,
Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika Yesus ngatain orang anjing, kamu gak ada masalah. Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, hanya bermuka masam saja kamu permasalahkan, dis. Seharusnya kalau orang datang ke Tuhan, pulang dikasih oleh-oleh, sari roti kah, dioleh-olehin es krim tah, dioleh-olehin uang tah. Lu malah dikatain anjing, ini tidak dipermasalahkan sama Mas Edis. Malah abasa wa tawalla, hanya Nabi Muhammad bermuka masam dipermasalahkan gitu loh. Ayolah Mas Edis, kita diskusi yang sehat. Jangan kemudian menframing Nabi Muhammad itu tidak sesuai dengan datanya gitu loh. Karena kalau saya jawab, saya ada datanya Mas Edis gitu loh. Kalau saya jawab saya pakai data. Sedangkan Mas Edis kan enggak gitu loh. Nah, ini masa ada orang datang ke Tuhan bukannya dikasih sangu, pulang dikasih uang, ya, dibeli-beliin beras, malah dikatain. Kan gimana dong? Nabi Muhammad manusia biasa, basyarun la kal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Nabi Muhammad spesial, lalu Nabi Muhammad di framing menikah banyak. Wajar Mas Edis, Nabi Muhammad ganteng orangnya. Banyak wanita yang suka ke Nabi Muhammad, dia ganteng. Yesus disalib pun dalam keadaan jomblo. Yesus itu Paulus itu sampai mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Coba kita lihat gambar mana, gambar timur Yesus. Ganteng enggak? Kan enggak gitu loh. Nabi Muhammad ganteng. Cewek sekarang pun kalau melihat wajah Nabi Muhammad, saya yakin mereka mau dinikahi Nabi Muhammad. Yesus sampai disalib pun disalib dalam keadaan jomblo, saudara. Yang jomblo itu di Islam cuma satu, Dajjal. Di akhir zaman yang jomblo itu cuma Dajjal. Gitu loh. Paulus nikah, jomblo kan? Apakah Paulus impoten? Apakah karena kurang ganteng? Dis. Capek saya, dis. Gimana? Baik, saya tanggapi ya teman-teman ya. Jadi heran ini kebenarannya umat Islam nih kayaknya kalau ganteng masuk surga ini. Kalau ganteng masuk surga, kalau jomblo masuk neraka. Ya itulah ajaran agama Islam, saudara-saudara. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Coba, di Quran mana kalau ganteng masuk surga? Di Quran mana kalau jomblo masuk neraka? Di mana? Nggak ada. Kenapa sih ini? Apa ajaran Islam sekarang udah berkembang biak ini sekarang ini. Udah nggak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan Al-Quran ini. Ini yang kalian dukung. Aduh. Nih, saya buktikan. Umat Islam kalau nggak kuat mental, tolong pindah kalian ke channel lain. Nih, saya bacakan. Perhatikan ya. Nih, kita akan buka nih Quran surat Abasa ayat yang pertama. Nih, perhatikan. Saya bacakan ya surat. Nih. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Makasih bang, makasih. Nih, saya bacakan lagi. Terus selanjutnya. Karena seorang buta telah datang kepadanya. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Terus. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Terus. Nih. Dan dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Lanjut. Adapun perhatikan ini. Inilah disinilah Muhammad ini pilih-pilih orang. Nih. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, perhatikan. Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Loh justru di sini ibarat kata Muhammad ini kalau dia pendeta banyak juga pendeta-pendeta oknum-oknum di dalam Kristen juga begitu. Kalau jemaat yang miskin nggak mau dia mengasih waktunya. Tapi kalau ada jemaat yang kaya siap gerak. Pendeta-pendeta hamba uang yang seperti itu. Coba sekarang kalau ada Ustadz, ada jemaatnya yang miskin. Pak Ustadz, saya mau ketemu Pak Ustadz. Oh, saya sibuk. Saya sibuk. Tapi kalau ada jemaatnya yang Sultan, siap bos. Nah ini, lihat ini. Kalau ada orang buta, Muhammad mukanya sepet. Tapi kalau ada pembesar pengerkuran, ini ya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, perhatikan. Maka engkau Muhammad
Siap gerak. Ini data Gus, saya nggak mengada-ngada. Masa kamu bilang Yesus utang sama ini ternak babi? Kapan Yesus ngomong saya utang dulu? Nggak ada, kalian maksa kalian itu maksa. Nih, bahkan di dalam Al-Quran, nih, kalau mau ngomong sama Muhammad tuh bayar dulu. Bayar kalau mau ngomong sama Muhammad. Nih, saya bacakan. Di dalam Quran, surat Al-Mujadalah, ayat yang ke-12. Perhatikan nih. Nih, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah, saudara-saudara. Tapi sama penerjemah dibikin tambahannya biar nggak kelihatan mata duitan, ditambahin kepada orang miskin. Nggak ada di sini sedekah kepada orang miskin. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Sebelum pembicaraan itu ditambahin sama penerjemah ini, biar nggak ketahuan Nabi kita mata duitan. Ditambahin nih kepada orang miskin. Cuit. Dari mana nih tanda kurung nih? Cuit. Ini cocoknya ngomong sama Nandar nih. Nandar, di mana ada dalam tanda kurung ini bahasa aslinya kepada orang miskin? Di mana? Nah, di sini halal darah Edi, saudara-saudara. Sudahlah Gus, kalian nggak kuat kalau diskusi sama saya. Kenapa sih Juma menolak terus diskusi sama saya? Karena dia tahu hancur iman dia kalau dia udah tahu, dia kenal sama saya udah lama itu. Orang yang paling lama debat dengan saya itu dia. Ya dari zaman dulu, zaman belum ada WA, belum ada, udah lama. Dia nggak mau, udah trauma dia sama saya itu, takut. Ya Gus ya, ayo silakan ya Gus ya. Sekarang Gus, coba yuk, tolong ya. Sekarang ini kamu tolong fokus ya. Ya, fokus. Jangan isap rokok terus. Fokus. Ya, kalau mengikut Yesus itu tidak boleh kita itu kecanduan nikotin begitu, nggak boleh. Kalau kalian pengikut Muhammad biasa isap terus ya. Kalau orang support Juma, support Wapi untuk beli rokok, saudara. Berat, saudara, berat. Silakan. Ayo, coba pakai data yuk. Jangan maksa yuk. Sampai rokok saya difitnah ini. Difitnah kan nih. Rokok itu kan dari kencing jin, gimana? Kencing setan. Ayo, silakan. Ayo. Ya. Banyak yang meninggalkan Islam malam ini, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ayat abasa wa tawalla. Tentang abasa wa tawalla. Sepertinya gini, inilah kalau saya diskusi sama Mas Edis. Giliran terjemahannya cocok dengan pemikiran dia. Seperti dia abasa, dia mendukung terjemahannya. Dia sepakat dengan terjemahan itu. Tapi giliran terjemahannya itu ditafsiri, dijelaskan maksudnya, langsung nggak cocok. Karena ini bertolak belakang dengan pemikiran dia. Itulah Mas Edis. Coba kita lihat. Di dalam riwayat yang paling sahih, bagaimana terjemahannya? Nih ya. Tafsir Al-Baghawi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa Nabi bermuka masam? Ya, kenapa Nabi bermuka masam? Bukan karena yang datang miskin, Mas Edis. Ini ya. Ini. Hatta dhaharat al-karahiyah fi wajhi Rasulillah, sehingga terlihat tidak senang di wajah Rasulullah. Karena apa? Liqat'ihi kalamahu, karena dia motong-motong pembicaraan Nabi ketika berdakwah, bro. Bukan karena orang kaya, orang miskin. Karena Nabi Muhammad ketika berdakwah dipotong-potong ngomongnya sama Abdullah bin Umi Maktum. Makanya zaharat al-wajah al-karahiyah, sehingga Nabi bermuka masam, gitu maksudnya. Saya ada data, Mas. Kamu kan pakai terjemahan, Mas, gitu loh. Nah, seharusnya yang wajahnya masam, tadi giliran Yesus mengatakan orang lain anjing, kamu tidak berpermasalahkan, gak dijawab sama kamu. Nih, kalau kita lihat nih ya. Lalu kamu tadi menframing begini. Mana di dalam Quran kalau nikah, kalau ganteng itu masuk surga, kalau jelek gak masuk surga. Sejak kapan saya bahas itu? Saya kan mengatakan, kamu kan tadi mengatakan di awal, ya. Kenapa Muhammad itu setelah diangkat menjadi nabi, istrinya banyak? Loh, Nabi Muhammad itu ganteng.
Saya tidak sedang membahas ganteng itu masuk surga, ganteng masuk neraka. Nabi Muhammad ganteng, wajar wanita banyak yang kepincut. Lah Yesus, ganteng nggak Yesus itu? Oke, kita lihat. Apakah Yesus ganteng? Nih ya. Yesaya 53 nomor 2. Ini nubuatan ya. Nubuatan Yesus kata orang-orang ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Rupanya tidak tampan. Ya wajar beliau jomblo sampai disalib ya beliau jomblo gitu loh. Karena nggak tampan wajahnya. Harus anu memang apa harus apa menerima lah Mas Edis ya. Menerima Mas Edis gitu loh. Kalau saya dari tadi ada ayatnya Mas Edis gitu loh. Saya ada ayatnya, saya ada dalilnya. Sampean kan pakai terjemahan. Katanya 13 tahun belajar Al-Qur'an Mas Edis gitu loh. Gimana sih? Nih, contoh. Yesus ngajari seperti ini, tidak kamu permasalahkan Mas Edis. Giliran Nabi Muhammad baru bermuka masam aja dipermasalahkan nih. Apa kata Yesus? Matius 7 nomor 6. Ini Yesus langsung yang ngomong. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Orang-orang dikatain babi, dikatain anjing Mas Edis. Aduh. Giliran kayak gini. Ada Tuhan yang ngajari manggil orang anjing sama babi, kamu gak mempermasalahkan. Giliran Nabi Muhammad hanya muka masam dikit aja, kamu langsung membesar-besarkan. Ingat Mas Edis, Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Sedangkan Yesus ini Tuhan, seharusnya yang datang ke dia pulang dikasih uang. Bukan dikatain anjing sama babi gitu loh. Gimana Mas Edis ini sih? Kok kebalik-kebalik? Ajaran yang parah itu di kitab sampean gitu loh. Kok malah ke kita gitu? Atau nih ya, Yesus itu sebenarnya berbuat dosa nggak sih? Dengan melakukan seperti itu berbuat dosa nggak sih? Nih, ya. 2 Korintus 2 nomor 21. 2 Korintus 5 nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wah, punya dosa juga ternyata Yesus. Karena dia akhirnya menjadi dosa pada dirinya. Nah, ternyata Yesus punya dosa juga. Masa Tuhan punya dosa, Dis? Kalau kita ada kitab yang namanya Ismatul Anbiya, kemaksuman para nabi. Para nabi itu maksum, gak berdosa gitu loh. Tuhan kok berdosa? Gimana sih? Makasih ya Bang, makasih teman-teman yang memberi support. Terima kasih teman-teman, terima kasih teman-teman yang memberi support. Terima kasih. Baik, sesi berapa ini? Terserah. Kita bikin berapa sesi lagi ya? Baik, karena saya udah ini mau berangkat gereja. Bukan, kami mau berangkat gereja. Gimana? Kami mau berangkat gereja. Ini, Gus. Bedakan ayat yang jelas-jelas berbunyi demikian dengan tafsiran maksa. Ini kan tafsiran maksa ini. Masa Yesus punya utang sama petani babi? Ini namanya tafsiran maksa sama peternak babi. Cobalah, ini jelas-jelas loh bahwa Muhammad itu kalau ada orang yang datang kepada dia, ya, dia bilang, padahal dia itu mau ngapain? Tadi udah saya baca jelas-jelas, saya nggak nafsir-nafsir. Lo gimana sih Gus Wapi ini? Kalau ada orang buta datang kepada Muhammad, Muhammad berpaling, wajahnya sepet, betul nggak? Masa kamu bilang di situ di dalam tafsir yang karena sepet itu karena motong-motong? Enggak, ini ada di situ. Makanya teman-teman saya bilang, mereka ini teman-teman berusaha sedemikian rupa biar Muhammad itu perfect, sempurna. Loh, jangan gitu Gus Wapi. Ayat itu udah jelas-jelas. Dia berpaling berwajah masam karena yang datang kepada dia itu adalah orang buta. Padahal di situ dikatakan, bisa jadi dia itu datang ingin bertaubat, ingin menghapuskan dosanya. Tapi kalau yang datang pembesar-pembesar Quraisy, maka kamu, aduh. Itu nggak ada tafsir-tafsir, Gus.
Cobalah, jujurlah. Masa udah jelas-jelas bunyi Quran di situ, kamu malah baca kitab tafsir. Katanya Quran lengkap, sempurna, bahasanya jelas, terperinci. Tapi kamu lari ke kitab tafsir. Gimana, Gus? Demi mempelintir makna yang sebenarnya di situ. Jangan gitulah, yuk. Ya. Kemudian tadi kamu mengatakan masalah ini kita masalah ngomong jadi masalah ganteng tampan, apa hubungannya, Gus? Di mana dalilnya kalau tampan itu salah, kalau tampan itu benar, kalau jelek itu salah? Di mana? Makanya saya bilang Tuhan mereka ini saudara-saudara tidak melihat hati. Padahal ya di dalam Bible manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau dalam agama Islam, saudara-saudara, Tuhan ngelihat. Saya kasih gambarnya, Gus. Kalau diseriusin juga, Gus Wapi ini juga percuma, teman-teman. Kita santai saja, nih. Lihat nih. Nih, kalau menghadap Tuhan, lihat nih. Awas, selip-selip nanti nggak diterima itu. Kakinya selip dikit nanti nggak terima itu, Gus. Lihat, Gus. Lihat dulu kakinya, Gus. Nanti kalau selip dikit nggak diterima loh. Kalau kakinya begini, nanti kalau selip dikit, ini nggak boleh ketuker nih. Kaki awas, kalau selip dikit ditolak doanya, saudara-saudara. Makanya saya bilang, Gus, Tuhan di dalam Bible melihat hati. Tuhan di dalam agama Islam melihat kaki. Jangan gitulah, Gus, ya. Ayo, kita diskusi yang sehat lah, ya. Nah, terus tadi katakan seburuk-buruknya makhluk, gini loh. Bahasa di dalam Bible itu kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang umpama atau bahasa-bahasa perumpamaan di dalam bahkan di bahasa kita sehari-hari. Misalnya kita ngomong gini, misalnya kita lagi ngobrol nih, ada udang di balik batu nih. Nampaknya ada udang di balik batu. Apa kita lagi ngomongin udang? Ya enggak lah. Kalau kita berbicara ada udang di balik batu, maknanya kita lagi nggak ngomongin udang. Kita lagi ngomongin ada sesuatu di baliknya ini. Ada maunya nih, gitu loh. Bukan ngomongin udang. Nah, sama seperti ketika ada perempuan orang Kanaan datang kepada Yesus. Dia ingin minta sesuatu kepada Yesus. Yesus mengatakan apa? Tidak layak memberikan roti yang diperuntukkan kepada anak-anak, diberikannya kepada anjing. Lalu apa kata perempuan itu? Ya, tetapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Lalu apa? Ujungnya apa? Yesus menerima perempuan Kanaan itu. Tidak ditolaknya. Tidak seperti Nabi Anda yang berwajah masam. Kalau ngomongin seburuk-buruknya makhluk dalam Al-Quran apa dikatakan? Seburuk-buruknya hewan. Orang tapir, saudara-saudara. Seburuk-buruknya ciptaan. Bukankah dikatakan dalam Al-Quran orang tapir? Tapi heran 1000 heran. Orang Islam yang dikatakan sebaik-baiknya umat naik pesawat. Buatan orang tapir, saudara-saudara. Tidak ada produk yang ditemukan oleh orang Islam kecuali kencing unta, saudara-saudara. Dan lalat yang masuk ke dalam minuman. Aduh, yuk sesi terakhir lah. Saya mau berangkat gereja. Ayo silakan. Ini kalau saya framing dia kabur ini, guys. Bukan, dia mau berangkat gereja. Mau berangkat gereja. Terima kasih ya teman-teman ya yang memberi support. Support kalian itu untuk rumah apologet, teman-teman. Bukan buat beli rokok seperti Gus Wapi. Silakan. Oke. Kemudian ketika Yesus mengatakan anjing atau babi, lalu akhirnya wanita Kanaan itu diterima oleh Yesus. Loh, emangnya sahabat Abdullah bin Umi Maktum gak diterima sama Rasulullah? Pada akhirnya diterima, dia sahabat yang termasuk di surga, saudara. Punya kemuliaan, dimuliakan oleh Rasulullah. Bahkan dia itu sebagai azan. Ada 2 orang yang terkenal ahli azan di dalam Islam. Abdullah bin Umi Maktum, kemudian sahabat Bilal. Wah, mulia dia, sama kalau seperti itu. Ini cuma frame yang kayak gitu, Dis. Nah, gini Mas Edis. Nih, lalu tadi mengatakan Mas Edis, kenapa? Saya kan langsung baca ayatnya. Kamu kan pakai tafsiran-tafsiran loh, Mas Edis. Saya kemarin beberapa kali bertemu teman-teman Kristen. Mereka setuju kepada saya loh. Jangan pernah menerjemah sebuah kitab suci dengan pemahaman pribadi ketika Anda belum ahli. Mereka setuju kepada saya. Lah, kita merujuk pemahaman itu kepada ahlinya. Karena kita ini siapa?
Mas Edis Ibrani nggak? Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan Gus Wafi, yaitu di part 2. Sebelumnya di part 1 sudah diupload. Saya sangat mengapresiasi bagaimana diskusi ini berlangsung dengan sangat objektif dan penuh rasa hormat. Setiap peserta, baik itu Edis ataupun Gus Wafi, saling berbagi data dan fakta dengan cara yang mendalam, bukan berdasarkan emosi atau keyakinan pribadi, tetapi lebih pada informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana diskusi agama seharusnya berlangsung, yaitu dengan menggunakan argumen yang kuat, berbasis data. Ini yang paling penting ya, dan diikuti dengan sikap saling menghargai. Hal yang lebih penting lagi, meskipun perbedaan pendapat, semua pihak bisa menjaga sikap, tidak mudah tersinggung, dan tetap menjaga rasa hormat hingga akhir diskusi. Ini menunjukkan bahwa kita bisa berdiskusi tentang topik yang sangat sensitif dengan cara yang damai dan konstruktif, serta memperkaya pemahaman kita tentang agama. Semoga semangat diskusi yang penuh pengertian ini bisa terus dipertahankan di setiap kesempatan lainnya, baik itu yang mengadakan diskusi-diskusi live. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.